kan termasuk izin Pak Monggo ya, ini sifatnya bukan wadul tapi sifatnya sekedar laporan kepada saya. Sampaikan saja, Pak, saya di daerah A kasih kontrennya sama sekali tidak respon, sama sekali tidak mendukung terhadap program yang ada di FKDT di setiap kabupaten kota di Jawa Timur. Silahkan disampaikan, nanti dengan cara saya tentunya saya akan melakukan proses perbaikan, karena saya juga pernah jadi kepala kantor kan begitu, jadi saya tahu. Jadi kalau kabinnya itu pernah jadi kepala kantor, saya pikir apa ya, dia seperti gitu loh, kodongan dia aja dihapusi gitu kan. Siap. Saya dulu dengan Pak Ustadz Jumarto, saya pikir saya waktu jadi kasih kontrak itu enggak itu ya. Bahkan bagaimana ruangan saya saat itu di kontrak itu menjadi tempat rumah kedua bagi para kiai, bunyai dan ustadz-ustadzah yang ada di kabupaten itu. Makanya ruangan saya waktu itu saya buatkan AC yang nyaman, sekaligus ada headsosnya, karena saya tahu para kiai, para ustadz-ustadzah itu pada merokok semua gitu kan ya. Nanti kalau ke ruangan saya tidak boleh rokokan, mereka takut datang ke berbincang-bincang dengan kasih kontren seperti itu ya, seperti itu. Nah, makanya bisa tanya ke Pak Ustadz Jumarto, itu kita welcome sekali, bahkan kopi tak siapi, gitu kan. Nah, kalau rokoknya saya siapi juga, silakan saya buka, pakai kaisin gitu ya. Nah, gitu, enggak Pak Bion, ya. Terutama di Pacitan ya, mana orang Pacitan. Kalau tahu ada ini saya kan titip asihah ini ya. Asihah alami. Mulai saya pindah ke Surabaya gak rokokan asihah, padahal asihah itu obat. Ya, kata bapak-bapak, tapi kata ibu-ibu modus. Modus ya. Saya ya. Modus. Jadi insya Allah nanti akan kita lanjut kembali Pak, kalau memang ada pondok pesantren kasih telekontren yang kurang baik ya, apa yang kurang baik. Ketika kita baik dengan FKDT, Pak, betul katanya tadi Pak, kita terbantukan Pak, begitu, terbantukan dalam banyak hal begitu. Oke. Kemudian yang emis ini memang menjadi hal yang bagi kami dilematis ya, karena satu sisi emis ini kan bukan tidak ada di Kanwil Pak, emis itu kan di pusat seperti itu, kita tidak bisa intervensi seperti itu. Termasuk sekarang sekedar supaya kita tahu, data santri yang ada di Jawa Timur, nggak usah di Indonesia ya, itu sangat luar biasa Pak. Tidak imbang antara jumlah pondok pesantren yang 7.437 itu dengan jumlah santri, nggak imbang. Kenapa? Karena data santri yang bisa masuk emis itu adalah, dan selama ini adalah santri yang betul-betul mungkin di pondok. Sementara santri yang mungkin di pondok itu juga banyak ya, yang sekolah di Aliyah, di Sanawiyah, di MI. Ketika mereka sudah masuk di data emisnya MI, MTS, dan Aliyah ataupun yang lainnya, maka dia tidak bisa masuk menjadi santri. Maka jumlah ATS di Jawa Timur tidak banyak anak tidak sekolah itu. Seperti itu. Ini satu hal yang terus kita lakukan, komunikasi supaya kedepannya itu tidak ada masalah ya. Masuk di sekolah, jadikan dia sebagai siswa, tetapi ketika dia di pondok
daftarkan dia sebagai santri. Sehingga santri di Indonesia itu menjadi banyak, Pak. Soalnya 6 juta, kan nggak mungkin. Pondoknya kan 42.000, 46.000. Indonesia itu masuk santrinya cuma segitu. Nah, ini memang menjadi permasalahan. Belum lagi dengan terkadang emis itu bisa langsung ditembus. Terkadang malah banyak masalah yang membuat frustasi di berbagai daerah. Ya, makanya tidak disarankan emis itu dipegang oleh para kiai. Serahkan kepada operator. Kalau kiainya sih disuruh diminta untuk menggarap emis, pasti tidak jalan. Nah, tapi kalau dibantu oleh operator, itu luar biasa. Dan yang saya tahu di Situbondo, di Pacitan juga, itu operator sangat membantu, Pak. Dan jalan. Makanya FKDT nanti kerjasama yang sudah baik, saling membantu. Yang mungkin kecamatan itu membantu pada lembaga-lembaga yang belum mampu, saya pikir itu bisa dilanjutkan dan diteruskan supaya mereka juga memiliki kesempatan yang sama seperti itu. Oke. Nah, maka tadi yang keluar dari Bapak itu tadi ada double dan sebagainya ya seperti itu. Ya, tapi kita untuk yang sekolah, Pak, tetap kita lebih hati-hati, Pak. Kecuali di satu daerah itu dalam jarak tertentu sudah tidak ada madin lagi, ya, dengan berkoordinasi tentunya dengan para penyuluh yang ada di kabupaten. Kedepannya juga kita akan sampaikan untuk bekerja sama dengan forum FKDT yang ada di kabupaten kecamatan itu untuk membantu agar supaya tidak terjadi hal-hal yang dikeluhkan tadi seperti itu. Doa restunya mudah-mudahan. Dan tolong diingatkan saya, Pak. Saya terima kasih Kiai Nasrul dan panjenengan saya semuanya kalau saya diingatkan. Seperti itu. Karena banyak kegiatan, Pak. Ya, yang saya pikir itu kan Jawa Timur ya. Tidak hanya FKDT saja, banyak sekali. Dan mohon maaf juga sampai detik ini saya tidak bisa datang kepada semua kabupaten kota. Ya, apalagi ke lembaga, Pak. Itu karena apa? Menurut saya, ya, keterbatasan biaya perjalanan, Pak. Saya mulai Oktober itu sudah tidak punya SPD, Pak. Betul? Iya, punya SPD. Sementara yang minta itu banyak. Makanya ada solusi bagi saya pengajuan ijob-ijob itu saya lakukan dengan cara pakai Zoom. Ya, yang daerah yang minta untuk turun, setelah itu baru saya Zoom. Karena tidak mungkin saya datang ke daerah, saya tidak ingin membebani yang ada di daerah seperti itu. Saya tidak ingin itu. Makanya kita pakai daring, ya, sehingga kemudian keinginan yang ada di grassroots itu untuk mendapatkan izin dan sebagainya bisa mendapatkan aspirasi yang positif seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada produk-produk tren, Pak, ya. Tapi semuanya insya Allah sudah saya selesaikan karena sekarang masa moratorium mulai tanggal 26 Oktober kemarin sudah di moratorium, di stop dulu, ya. Tapi proses verifikasi tetap kita lakukan, ya, untuk mendapatkan NSPP. NSP itu sementara dihentikan, nunggu nanti mungkin bulan Februari baru turun lagi, juga demikian yang lainnya. Mohon dukungannya, mudah-mudahan saya dan teman-teman diberikan kekuatan lahir dan batin. Silahkan, Pak, kita terbuka sekali lagi, ya, menerima masukan. Saya suka kalau menerima masukan, termasuk hari ini saya menjadi tahu seperti itu, Pak, ya, menjadi tahu apa kendala-kendala yang terjadi di grassroots di tingkat bawah. Seperti itu, ya. Oke.